Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rifki di channel Drafter Indonesia. Oke baik, pembahasan kita kali ini adalah analisa sambungan baja titik buhul dua batang untuk jembatan rangka baja jalan raya. Ya, jadi yang pembahasan kita adalah sambungan ini ya, bagaimana menentukan sambungan, jumlah baut dan kekuatan dari plat penyambung serta rangka yang sudah kita desain ya. Oke, jadi posisinya ini ada di sebelah sini, ya, ada di sebelah sini untuk sambungannya. Ini adalah sambungan yang kita coba hitung. Nanti ada beberapa sambungan yang kita coba hitung. Untuk pembahasan kali ini kita coba hitung pembahasan untuk sambungan yang ada di sebelah sini. Oke, sebelum kita lanjutkan pembahasan kali ini, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan klik lonceng. Dan apabila ada kritik dan saran, boleh komen di bawah video ini agar video ini bisa lebih bermanfaat. Oke, baik, saya langsung saja ke pembahasan kita. Seperti biasa, saya sudah buat file dari Excel untuk mempermudah dalam perhitungan. Oke, di sini saya akan jelaskan bagaimana cara mengisi dan analisa-analisanya. Jadi setiap nilai saya akan klik seperti ini untuk bisa dilihat rumusnya ya, seperti ini ya. Nanti kalau untuk melihat rumusnya bisa lihat di sini langsung. Oke, jadi untuk pembahasannya saya menjelaskan bisa lebih cepat. Di sini file kita perlu isi hanya yang berwarna merah. Selain berwarna merah tidak perlu diisi karena di sana sudah ada rumus-rumusnya yang sudah saya buat untuk mempermudah. Oke, baik. Di sini sudah ada gambarnya ya. Jadi sambungannya ini kurang lebih untuk sambungannya gambarnya seperti ini. Sini ukuran-ukuran dan keterangannya juga sudah ada. Jadi posisinya di pojok ini ya, kurang lebih untuk sambungannya. Oke, di sini untuk jarak A, di sini sudah ada jarak A ya. Jadi jarak A antara yang batang 1 dan batang 2 ini sama. Oke, ini jarak A, ini jarak B, ini jarak B1. Di sini juga keterangan sudah ada. Di sini untuk ngeceknya ya. Jadi ngeceknya sini oke atau salah untuk jarak-jaraknya. Oke. Kemudian kita masukkan tegangan izin bajanya. Masukkan tegangan izin baja, yaitu baja yang kita gunakan tegangan izinnya berapa. Itu bisa kita lihat di eh, produk ya. Jadi yang kita mau gunakan misalnya ST tipe yang ST37 atau baja yang ST41 gitu ya. Kita masukkan aja tegangan di bajanya. Ini saya coba memasukkan tegangan izin baja untuk yang 1600 ya. Untuk ST37 standarnya seperti itu. Kemudian kita masukkan tegangan izin baut. Tegangan izin baut ini juga kita masukkan jadi berdasarkan produk yang mau kita gunakan. Misalnya dia dengan tipe A307 atau 325 kita masukkan tegangan izin bautnya ya. Tegangan izinnya. Oke, saya coba masukkan yang sama aja misalnya ST37 atau apa atau A307 itu boleh kita masukkan sesuai dengan produk yang mau kita gunakan. Oke, kemudian P1. P1 adalah beban yang didapat dari perhitungan rangka baja yang sudah kita bahas sebelumnya. Ya, jadi batang ini tarik atau tekan dia berapa bebannya atau tegangan yang terjadi di sini ya. Jadi kalau sudah ada kita masukkan di sini. Misalnya di sini 5.000 misalnya untuk P1 ya. Ini saya anggap P1 misalnya ini 5.000. 5.000 kilo misalnya ya. Ini masuk. Kemudian kita rencanakan dulu. Ini kita coba yang P1 ya. Ini ya berarti ya. Kita rencanakan dulu. Untuk baut arah Y-nya berapa? Ya, untuk baut arah Y-nya misalnya satu baris. Nih, satu baris misalnya. Arah Y-nya misalnya satu baris nih, ya. Satu baris kita masukkan satu. Nah, nanti di sini sudah ada dicek ya. Ini oke atau benar atau salah. Oke, kemudian inilah jumlah baut X. Baut X secara otomatis dia akan berganti apabila kita ganti jumlah baut di Y-nya. Seperti ini. Ya. Jadi misalnya kita satu baris dulu, kita coba rencanakan satu baris, kemudian ukuran baut kita masukkan. Misalnya kita pakai diameter 10. Nah, nanti di sini di bawah ini
akan ada keterangan seperti ini, kita masukkan sesuai ini. Jadi harus lebih besar dari ini. Jadi misalnya ini 6,86 kita masukkan 7. Nah, di sini kalau kita masukkan 7, kita lihat baut di arah X ini dia tidak bisa ya karena 3,5 baris tidak mungkin. Jadi kita pakainya 3 baris ya, maksudnya 1, 2, 3 gitu. Kalau 3,5 agak susah nih. Ya, jadi kita ganti ini, kita lebih perbesar jadi 8 misalnya. Seperti itu. Atau misalnya itu kita pakai 13, kita lihat di bawahnya di 4, berarti ini 5, kita pakai 6. Ya, biar di sini angkanya baku ya. Tidak ada koma. Oke, kita coba dulu yang tadi ya, diameter 10 ya. Oke, ini berarti 6, kita pakai 7, kita pakai 8 karena ini harus tidak ada komanya di belakangnya. Oke, kemudian plat penyambung. Kita coba gunakan plat penyambung misalnya 6 mili misalnya. Oke, kemudian balok melintang ini balok melintang ini ya. Profil balok, sorry, ini profil baloknya aja. Ini profil balok. Ini profil baloknya kita masukkan dari analisa sebelumnya, didapat balok ukuran berapa. Ya misalnya ini kita dapat 350, 175, 711. Ya kita coba masukkan dulu balok yang sudah kita hitung ukurannya berapa. Nah nanti di sini kita tahu itu oke atau tidak ya. Nanti di bawah sini ini aman, ini aman. Oke, kemudian kita cek jumlah dan kekuatan baut yang digunakan ya, seperti ini ya. Nah, misalnya ini tegangan izin dari baut ya, di sini rumusnya dan ini nilainya. Nah, kita bisa lihat ya, ini rumusnya bisa lihat di atas. Kemudian ini menentukan jumlah baut yang mau kita gunakan. Ini rumusnya, ini nilainya, ini hasilnya. Jadi jumlahnya ini kita lihat di sini, ini secara otomatis menyambung ke sini. Nah, jadi kita tinggal masukkan saja. Ya, oke. Kemudian tegangan yang terjadi pada baut. Kalau kita lihat di sini ya, ini adalah tegangan terjadi pada satu baut seperti itu ya. Ya, oke. Ini rumusnya, ini nilainya, dan ini hasilnya. Maka didapat aman karena tegangan izin yang terjadi lebih kecil dari tegangan izin baut. Jadi ini aman. Kalau tegangan izin yang terjadi lebih besar dari tegangan izin bautnya, maka ini salah. Misalnya contohnya, saya pakai ini misalnya 6. Nah, di sini perlu tambah baut. Berarti tegangan izin bautnya berarti lebih kecil dari tegangan izin yang ini ya. Sorry, bukan yang atas, berarti tegangan izin yang ini. Nah, tegangan izin yang ini. Ya. Jadi seperti itu. Oke. Jadi seperti ini kita masukkan 7 ini sudah cukup aman, tapi pada pemasangannya ini agak sulit karena 3,5 baris. Jadi kita masukkan 8 agar dia bisa menjadi 4 baris. Oke, kemudian sampai sini oke. Kemudian kita hitung momen yang terjadi. Ini momen terjadi bukan momen yang terjadi pada batang, tapi momen yang terjadi pada baut. Jadi ini rumusnya, ini nilainya, kemudian ini hasilnya, kemudian inilah yang terjadi akibat momen ya, gesernya. Kemudian ini izin ya, tegangan yang terjadi terhadap satu baut. Nah, ini kemudian ini tegangan yang terjadi pada satu baut. Jadi ini terhadap momennya ini aman. Oke. Kemudian kita cek plat penyambung. Plat penyambung ini tegangan ini yang terjadi pada plat penyambung, kita masukkan ini rumusnya, ini nilainya, dan ini tegangan izin yang terjadi. Kita cek tegangan izin dari baja yang kita gunakan apakah lebih kecil atau lebih besar dari tegangan yang terjadi. Apabila tegangan yang terjadi lebih kecil dari tegangan izin, maka ini aman. Apabila kebalikannya, maka kita perlu pertebal dari plat penyambung. Contohnya seperti ini, misalnya kita pakai 3 mili. Ya, kita lihat 3 mili. Nah, ini perlu profil yang lebih tebal. Jadi kita perlu naikkan, misalnya kita pakai 4, masih cukup. Nah, ini 4 mili saja sudah cukup, kurang lebih seperti itu. Oke, kemudian kita lanjut ke cek profil baja. Jadi kita cek tegangan izin yang terjadi
Jadi profil rangka baja itu ini rumusnya, ini nilainya, dan ini hasilnya. Jadi tegangan yang terjadi itu lebih kecil dari tegangan izin baja. Jadi ini aman. Oke, selanjutnya kesimpulannya, tegangan izin baja, kesimpulannya ini tegangan izin baja, kemudian ini tegangan izin baut, kemudian ukuran baut yang digunakan, jumlah baut referensi kita gunakan ini, kemudian tebal plat penyambung, kemudian plat penyambungnya ukurannya, kemudian profil melintang, ya ini profil balok melintangnya, kemudian kekuatan baut yang kita gunakan aman, kemudian cek plat penyambung aman, cek profil rangka batang aman. Oke, ini untuk yang batang satu, kemudian kita cek ke batang 2. Jadi sama seperti tadi ya, ini misalnya batang 2 10.000 misalnya. Jadi 10.000 misalnya. Nah, jadi jumlah baut eh, arah Y kita coba satu. Ya, ini arahnya misalnya kita coba satu baris ya. Ini oke, oke. Kemudian jumlah baut secara otomatis seperti tadi. Dia kalau kita ganti 2, ini secara otomatis berganti. Nah, jadi kita coba pakai satu dulu panjangnya. Jadi arah X ini kita harus lihat juga cukup nggak panjangnya dari plat penyambung kita, ya seperti itu. Oke, kemudian ukuran baut yang kita gunakan kita samakan dengan ukuran yang baut yang di bawah. Ya, yang ini tadi ya, ini sama. Oke, kemudian ukuran bautnya ini ya, luas bautnya. Kemudian jumlah baut yang kita gunakan ini 13, berarti kita gunakan 14. Seperti itu. Ya, kemudian plat penyambungnya tebalnya. Kemudian profil melintang, ya, profil melintang ini kita gunakan berapa, kita masukkan. Kemudian kita cek jumlah dan kekuatan baut, tegangan izin atau tegangan geser ya, tegangan putus ya, ini yang terjadi terhadap baut. Nah, ini nilainya, ini rumusnya, ini nilainya. Ya, kemudian kita hitung jumlah baut yang dibutuhkan. Nah, ini rumusnya, ini nilainya. Kemudian inilah jumlah baut yang kita butuhkan. Jadi ini sama dengan ini ya, secara otomatis dia mengupdate ke sini. Kemudian tegangan yang terjadi terhadap satu baut. Ini rumus, ini nilainya. Kemudian ini hasilnya, dan ini dicek kepada tegangan izin yang terjadi dan tegangan yang terjadi. Jadi ini tegangan yang terjadi ya, tegangan izin. Oke. Oke, kemudian kita cek terhadap momennya. Jadi momen ini sama, itu momen yang kita cek terhadap jarak baut ya, terhadap baut, bukan momen terhadap batang, tapi terhadap baut. Oke, ini rumusnya, ini nilainya, ini hasilnya. Kemudian tegangan yang terjadi ya, ini rumusnya, ini momen ya, ini tegangan yang terjadi terhadap baut ya. Ini nilainya. Nah, ini hasilnya. Kemudian tegangan yang terjadi pada baut ya, terhadap baut, ini pada baut. Ini rumusnya, ini nilainya. Kemudian ini hasilnya. Nah, jadi hasilnya ini adalah tegangan yang terjadi lebih kecil dari tegangan izin baut itu sendiri, jadi itu aman. Kemudian kita cek plat penyambung. Ini rumusnya, ini nilainya, ini hasilnya. Oke, kita cek berarti dia ketebalannya kurang. Ya, ketebalannya kurang, kita perlu lebih tebal. Jadi kita masukkannya bukan di sini, tapi masukkannya di atas. Nah, ini misalnya kita masukkan jadi 5. Oke, kita cek lagi ke bawah. Kita cek lagi ke bawah, nyambungnya ini sudah aman. Ya, cukup dengan 5 mili. Oke, kemudian kita cek profil angka batangnya, ini rumusnya, ini nilainya, dan ini hasilnya. Kemudian kita cek ini berarti tegangan yang izin lebih besar dari tegangan yang terjadi, maka ini aman. Dan kesimpulannya untuk batang yang 2 ya, ini tegangan izin yang kita gunakan dengan izin baja, ini tegangan izin baut. Kemudian ukuran baut yang kita gunakan, kemudian jumlah baut yang kita gunakan, kemudian tebal plat menyambung yang kita gunakan ya. Ini ya. Kemudian balok melintang yang kita gunakan. Ya, kemudian kita cek jumlah dan kekuatan baut digunakan aman. Kemudian cek plat penyambungnya aman. Kemudian cek profil rangka batangnya aman.
Oke, baik. Untuk pembahasan kita analisa struktur untuk sambungan baja titik buhul 2 batang ya untuk rangka baja yang area sebelah kiri ini ya posisinya ya ini sudah kita coba jelaskan. Jadi caranya untuk kita mendapatkan berapa sih ukuran baut yang ideal atau yang aman untuk kita gunakan. Kemudian plat penyambung ini yang tebalnya yang aman kita gunakan berapa, itu kita bisa gunakan. Di sini kita sudah bahas semua. Kita sudah mendapatkan baut yang aman untuk kita gunakan, kemudian plat penyambung juga yang aman untuk kita gunakan. Oke, baik. Sampai sini pembahasan kita. Jangan lupa subscribe, like, share, dan klik lonceng agar video ini bisa lebih bermanfaat. Dan apabila ada kritik dan saran, boleh komen di bawah ini. Serta apabila Anda menginginkan file Excel yang saya buat ini, Anda bisa lihat keterangan di bawah video ini. Oke, baik. Sampai sini pertemuan kita. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.